Inilah sebagian wilayah Bukit Barisan Selatan Lampung. Wilayah hutan daratan rendah dengan ciri sebagai hutan hujan tropis dengan kekayaan ragam hayati khas Pulau Sumatera. Terletak di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, tepatnya berbatasan dengan garis pantai, inilah Tumbling Wildlife Nature Conservation atau TWNC berada. Pada bentang area sekitar 45.000 hektar terdapat ragam hayati yang sangat lengkap sebagai representasi atau mewakili hutan hujan tropis. Vegetasi yang tersebar di wilayah ini cukup beragam dengan jenis tumbuhan yang tumbuh subur serta memiliki kerapatan yang masih sangat ideal. Uniknya, berada di sekitar 5 km menuju ke pedalaman, terdapat beberapa danau air tawar yang berbatasan dengan laut lepas. Melihat dari potensi yang ada, wajar jika berbagai satwa hutan tropis masih bisa nyaman hidup di tempat ini. Secara umum, satwa liar yang pernah ditemukan di sini, misalnya jenis kera ekor panjang, rusa sambar, kerbau liar, gajah Sumatera, dan beberapa jenis satwa langka lain. Dan bukan tidak mungkin jika melihat dari bentuk alamnya, wilayah ini sangat ideal bagi habitat satwa langka. Berdasarkan Undang-Undang Konservasi, maka pemerintah menyerahkan tempat ini untuk dikelola oleh pihak ketiga dengan dasar yang mengacu kepada aturan-aturan yang sangat ketat. Sebagai kawasan wildlife, maka pengelolaan tempat ini tentu tidak begitu saja dijalankan. Memiliki kawasan hutan yang lebat dan masih rapat dengan seluruh kekayaan satwa Sumatera, bukan hal yang aneh jika selalu menjadi incaran para perampah liar untuk mengambil secara serampangan hutan dan isinya. Namun secara pasti kini sudah tidak terjadi lagi. Karena di lokasi ini kini ditempatkan beberapa pos keamanan pada titik rawan yang dapat dijadikan jalan keluar masuk perampah dari kawasan hutan. Selain itu, aturan ketat juga diterapkan agar masyarakat tidak memanfaatkan potensi yang ada, misalnya kayu batang yang masih sehat. Jika warga membutuhkan bahan-bahan kayu, pengelola akan menyediakannya dengan mendatangkan kayu dari luar wilayah hasil pembalakan liar. Hal ini menjadi komitmen pengelola agar kelestarian dan kelangsungan kehidupan wilayah konservasi dapat terus terjaga. Secara berkala di tempat ini juga didatangkan bibit terbaik sesuai dengan jenis-jenis tanaman yang tumbuh berkembang di sini. Bibit itu ditanam dan dipelihara guna menambah koleksi kekayaan flora dan fauna yang ada. Di TWNC ini, para pengunjung juga dapat berkeliling untuk menemukan atau melihat potensi flora dan fauna yang ada dengan menggunakan kendaraan terbuka, sehingga dapat berinteraksi secara langsung dengan alam sekitar. Jika malam tiba, salah satu hal yang paling menarik yang dapat dilakukan di tempat ini adalah safari malam hari. Para pengunjung dapat menyaksikan satwa-satwa yang berkeliaran secara bebas pada malam hari. Misalnya jenis rusa atau kerbau liar yang masih bergerak bebas. Begitu naturalnya alam yang tersajikan di tempat ini. Hutan lebat tempat bernaungnya beragam jenis satwa mungkin di tempat lain mulai menyempit. Namun di TWNC justru semakin tertata sehingga bukan tidak mungkin jumlah satwa dan flora di tempat ini semakin berkembang. Tempat seperti inilah yang akhirnya menjadi pilihan kita untuk menjadikannya sebagai benteng pertahanan bagi sebagian besar aset kekayaan alam Indonesia. Buyung dan Panti adalah sepasang harimau Sumatera yang berasal dari Nangro Aceh, Darussalam. Keduanya sempat mengalami konflik dengan manusia dan telah mengalami rehabilitasi serta proses pelatihan di area Tiger Rescue Center di Tumbling Wildlife Nature Conservation atau TWNC selama lebih dari 1,5 tahun. Keduanya kini akan dilepas liarkan kembali di habitat baru yang dianggap lebih aman di area TWNC Lampung Barat.
Sebelum dilepaskan, kedua harimau ini mengalami proses pemeriksaan fisik dan kesehatan untuk memastikan keduanya benar-benar siap dikembalikan ke hutan. Selain itu, pergerakan Buyung dan Panti nantinya akan dipantau melalui Global Positioning System atau GPS Scholar yang dikalungkan di leher keduanya. Buyung sang jantan berusia sekitar 7 tahun, sementara Panti adalah betina berumur 6 tahun. Keduanya masih dalam usia sangat produktif. Diharapkan pelepasan kedua harimau ini dapat menambah populasi harimau Sumatera di kawasan TWNC, khususnya di area Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di masa depan. Bisa dimulai pelepasannya sekarang, Pak? Oke, baik. Mungkin kita akan sekarang mulai pelepasannya, pemirsa. Anda bisa lihat di belakang saya ada 2 kandang di sini. Kita akan mulai membuka dari kandang sebelah kiri, di mana Panti, harimau betina, akan dikeluarkan pertama. Katanya itu sudah sendiri dibuka oleh Bapak Tommy Winata, didampingi oleh staf Taman Safari dan juga Kepala Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Jadi sekarang lebih aman, semua harus naik ke atas kendaraan untuk persiapan pelepasan yang nanti akan dilepas oleh Bapak Menteri Kehutanan. Sudah terbuka. Ini merupakan Panti yang usia 5 tahun tadi, harimau betina, harimau Sumatera betina yang sekarang sedang menunggu untuk keluar dari kandang pelepasan. Apa karena usianya masih cukup terbilang muda, Pak? Jadi lebih takut gitu ke manusia? Memang selama ini kan mereka dibiasakan menjadi liar kembali di alam, di satu kandang yang cukup luas, 1 hektar. Mereka jarang sekali berjumpa dengan manusia di sana. Dan belakangan ini baru saat ingin pelepasan ini baru ketemu lagi dengan manusia, jadi membutuhkan waktu untuk adjust apakah akan diganggu oleh manusia lagi atau tidak, seperti itu. Memang pada saat itu, sebelum dipindahkan ke TWNC dari Aceh, itu apa sebetulnya yang terjadi, Pak? Apakah memang ada manusia yang mungkin berusaha untuk menjerat atau bagaimana sehingga ia trauma seperti ini? Dulu kan pernah masuk perangkap dan diperangkap oleh masyarakat dan terus dipelihara di tempat yang sangat kecil dan tidak sesuai tidak sesuai dengan kesejahteraannya mereka. Jadi mereka sangat traumatik terhadap kandang-kandang perangkap dan lain sebagainya. Jadi pengalaman pertama itu yang membuat mereka sangat khawatir gitu.
Nah, di sini kita juga bisa lihat mungkin tadi sejenak di lehernya itu ada seperti kotak metal itu, Pak. Itu sebetulnya untuk apa, Pak? Itu GPS collar yang dipakai di lehernya. GPS collar ini untuk memantau posisi mereka. Setelah dilepas ini mereka kemana saja. Jadi terus kita pantau dengan GPS collar yang dipasang. Memang staf kami dari Taman Safari Indonesia telah memasang ini sejak kemarin. GPS ini kita programkan untuk selama 7 bulan mereka dipantau lokasi kemana saja mereka pergi dan kemana saja nanti terakhir mereka adaptasi gitu. Jadi yang seperti itu yang kita pantau. Harimau itu ternyata takut pada manusia ya, Pak? Sebetulnya takut. Harimau pada umumnya takut dengan manusia. Kecuali harimau yang bermasalah, yang terpaksa menyerang manusia, itu terpaksa saja. Baik. Lalu pelepasan kedua kira-kira kapan kita bisa lakukan? Ini segera akan dibuka lagi kuncinya oleh Bapak Tommy yang kedua. Kandang yang kedua akan dibuka lagi. Kalau menurut Bapak, kalau Bapak sudah mengamati buyung ini, kira-kira behavior seperti apa yang akan terjadi gitu? Jantan akan lebih berani ya, akan lebih berani untuk keluar dari kandang dibanding betina. Memang lebih hati-hati,